Bib, kula kepingin entuk barokai Al Habib Abdullah bin Ali Wal Haddad. Saya ingin membaca menerangkan yang ada di kitab ini. Kemudian saya dibukakan kitab tersebut, disuruh baca satu atau dua kalimat, ternyata tentang nikmat Allah. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang soleh, nikmat yang tertinggi adalah kematian karena bertemunya dengan Sang Khalik. Kemudian beliau duduk sebentar mengucapkan sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian minta kepada anak-anak rebana membaca maulah ya sholli. Kemudian beliau meninggal dunia. Dan mudah-mudahan beliau termasuk orang-orang yang syahid, orang-orang yang husnul khotimah. Mudah-mudahan keluarganya bisa melanjutkan perjuangan daripada Romo Ki Haji Ahmad Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, karena sampai saat ini kula niki sering ditakoni tentang kewafatane Romo Ki Haji Ahmad Rafiq Malik. Jadi ketemu kiai, ketemu sinten mawon mesti tanglet, karena secara tidak langsung memang yang kelihatan jelas bersama beliau adalah saya. Mungkin kula ngasih kisah 3 menit nggih. Dadi cek mboten takon-takon malih, cek perlu di syuting nang kene YouTube. Dadi lek sing takon tak kongkon buka YouTube mawon. Romo Ki Haji Ahmad Abdul Malik memang adalah orang yang sangat luar biasa dan istimewa. Seminggu sebelum beliau wafat niku beliau silaturahim teng griya kaula. Minta yang pertama, memang dulu pernah minta jadwal kepada saya tetapi tidak dapat jadwal. Dan ketika mengetahui saya ada jadwal di Mlingo, di pondoke santrinya atau Romo Ki Haji Husin, kemudian beliau silaturahim teng griya kaula, minta waktu kepada saya sebelum saya berangkat ke Mlingo untuk singgah di pondok pesantren beliau untuk memberikan ijazah pembacaan Rotib Al-Haddad, baik buat diri beliau ataupun santri-santri yang ada di pondok beliau. Singkat cerita, alhamdulillah kebetulan memang jadwal ba'dal maghrib kosong, maka saya siap untuk memberikan ijazah ke pondoknya Romo Ki Haji Ahmad Rafiq. Sempat terjadi miscommunication dengan, mungkin kalau nggak salah informasi dari Pak Sis, bahwa saya ke pondoknya beliau setelah dari Blingo. Bingung, kemudian beliau nelpon saya, kebetulan saya tidur niku wonten sampai beberapa kali beliau telepon saya. Kemudian saya telepon, saya bilang saya tetap di maghrib di pondoke panjenengan. Kemudian saya jam 5 berangkat dari rumah saya Krapyak menuju ke tempat daripada pondoknya Romo Ki Haji Ahmad Rafiq, Bandung Harjo. Kemudian beliau meminta supaya saya nantinya mengimami sholat maghrib di pondok beliau, tetapi karena memang perjalanannya lumayan jauh dan keadaan jalan di Jepara masih banyak lobang-lobang, jadi ora iso ngebut kendaraan ini. Sampai akhirnya kita minta supaya yang di sana sholat maghrib terlebih dahulu, dan ketika saya sampai di sana akan saya sholat maghrib bersama rombongan yang bersama saya. Dan setelah sampai di sana saya bertemu dengan beliau, saya nggak ngeh, orang ngerti kalau itu Kiai Rafiq pertama. Setelah masuk di rumahnya, duduk sama beliau, loh Yi,
niki panjenengan toh kok tambah enom tambah ganteng. Memang kelihatan ganteng dan kelihatan mudah sekali. Kemudian saya sholat maghrib berjamaah dengan rombongan. Setelah itu diminta untuk makan. Setelah makan saya izin kamar mandi, diperintahkan untuk masuk ke dalam rumahnya, ke tempat dia. Kemudian memasang saya pakai imamah terlebih dahulu. Kemudian terbesit di dalam hati untuk memberikan ijazah imamah seperti yang saya pakai saat ini kepada Kiai Ahmad Rafiq dengan niatan menghidupkan sunnah Rasul yang telah banyak ditinggalkan. Jam 7 tepat kalau wau kula diparingi imamah kalih habibipun yang memakaikan ke kepala saya, itu juga beliau langsung tadi. Shallu ala Muhammad. Saya bilang, "Yi, ayo ngurip-nguripi sunnah Rasul yang sudah banyak ditinggalkan." Di antaranya memakai imamah. Dan imamah ini adalah pakaian orang-orang yang bertakwa dan pakaiannya orang-orang aulia wassolihin. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan daripada orang-orang yang soleh, saya bilang begitu. Kemudian kita ijazahkan. Setelah selesai ijazah menuju ke majelis beliau, ternyata azan isya. Ketika azan isya beliau ngomong, "Bib, sholat dulu, panjenengan yang ngimami." Setelah selesai sholat isya, karena kita juga ada kebiasaan setelah sholat isya moco surat Al-Muluk Tabarok. Kemudian saya sama Romo Kiai Ahmad Rafiq dan juga santri membaca surat Al-Muluk dengan niatan agar dibebaskan daripada fitnah kubur, daripada siksa kubur. Kemudian setelah selesai membaca surat Tabarok, kita membaca Wirdus Sakron. Setelah membaca Wirdus Sakron, kemudian membaca Rotib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dengan tujuan utama saya sama beliau agar menjadi orang-orang yang akhir hayatnya husnul khotimah. Kemudian setelah selesai semua dan selesai ijazah, saya mau pamit pulang, nggak boleh sama Kiai Ahmad Rafiq karena saya masih ada acara di Blingo. "Bib, saya minta asyrokol rin." Kemudian berdiri asyrokol. Marhaban ya marhaban ya nur aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban. Setelah selesai asyrokol, nanti saya menyusul ke Blingo. "Bib, saya menyelesaikan di sini dulu." Kemudian saya berangkat ke Blingo. Ketika saya mimpin maulid mungkin setengah jam, Romo Kiai Ahmad Rafiq sudah di belakang saya. Kemudian ketika beliau untuk memberikan tausiah, beliau temuin saya dulu dengan membawa kitab daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. "Bib, kula kepingin untuk barokai Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Saya ingin membaca, menerangkan yang ada di kitab ini." Kemudian saya dibukakan kitab tersebut, disuruh baca satu atau dua kalimat, ternyata tentang nikmat Allah. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang soleh, nikmat yang tertinggi adalah kematian karena bertemunya dengan Sang Kholik. Maka kemudian beliau memberikan nasihat, memberikan tausiah, mungkin kurang lebih 15 menit atau 20 menit. Kemudian beliau duduk sebentar mengucapkan sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian minta kepada anak-anak rebana membaca Maulah ya sholli. Kemudian beliau meninggal dunia. Mal ma'i min saqamin, sallu ala Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman. Itulah singkat cerita daripada Romo Kiai Ahmad Rafiq yang pastinya kita merasa sangat kehilangan, dan mudah-mudahan beliau termasuk orang-orang yang syahid, orang-orang yang husnul khotimah. Mudah-mudahan keluarganya bisa melanjutkan perjuangan daripada Romo Kiai Haji Ahmad Rafiq. Udhkuri salalan Nabi Muhammad.